Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, berjumpa lagi di kanal YouTube Teman Ngerjain Soal. Saya doakan teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan di dalam video ini saya akan menemani teman-teman untuk mengerjakan latihan soal P3K kompetensi teknis untuk formasi fisioterapis terampil di instansi Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju soal yang pertama. Seorang korban tindak pidana penganiayaan perempuan berusia 30 tahun dirujuk kepada Anda. Ia mengalami fraktur pada pergelangan tangan kanannya yang kini sudah dilepas gipsnya. Keluhan utama pasien adalah kaku, nyeri saat bergerak, dan keterbatasan lingkup gerak sendi atau LGS. Apakah modalitas dan intervensi awal yang paling tepat untuk diberikan? A. Latihan penguatan resistensi tinggi menggunakan beban untuk mengembalikan kekuatan otot. B. Pemasangan bidai statis kembali pada pergelangan tangan untuk mengurangi rasa nyeri. C. Pemberian terapi panas, misal parafin, diikuti dengan latihan gerak aktif dan aktif asistif secara perlahan. D. Manipulasi sendi secara agresif untuk segera mengembalikan lingkup gerak sendi secara penuh. Atau E. Edukasi untuk mengistirahatkan total pergelangan tangan selama 2 minggu ke depan. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman. Nah, kenapa? Jadi pada kondisi kaku sendi pasca imobilisasi, tujuan awal adalah meningkatkan elastisitas jaringan lunak dan mengurangi nyeri sebelum memulai latihan. Terapi panas efektif untuk tujuan ini. Latihan yang diberikan harus bersifat bertahap, dimulai dari yang paling ringan, aktif asistif, dibantu terapis, dan aktif, digerakkan sendiri oleh pasien, sesuai batas toleransi nyeri untuk mengembalikan LGS secara aman. Latihan resistensi tinggi seperti yang ada di opsi A atau manipulasi agresif seperti yang ada di opsi D terlalu dini dan beresiko cedera. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Seorang tahanan kejaksaan diantar ke poliklinik Rumah Sakit Adiaksa dengan keluhan nyeri punggung bawah yang menjalar ke tungkai kiri setelah mengangkat beban berat. Anda diminta melakukan asesmen awal untuk memprovokasi dan mengidentifikasi kemungkinan adanya jepitan saraf, radikulopati. Tes provokasi spesifik apa yang paling umum dan valid untuk dilakukan? A. Tes Thomas untuk mengukur pemendekan otot iliopsoas. B. Tes Palen untuk memeriksa adanya carpal tunnel syndrome. C. Tes Apley untuk mengevaluasi cedera meniskus pada lutut. D. Tes Yergason untuk mengetahui instabilitas pada tendon bicep. Atau E. Tes straight leg raise atau SLR atau tes Lasegue. Untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2 ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang E ya, yakni tes straight leg raise. Nah, kenapa? Jadi tes SLR adalah tes provokasi standar emas untuk menilai adanya iritasi atau kompresi pada akar syaraf lumbosakral khususnya L5-S1 yang merupakan penyebab umum dari nyeri punggung bawah yang menjalar skiatika. Tes ini dilakukan dengan mengangkat tungkai pasien secara lurus dalam posisi telentang. Tes dianggap positif jika pasien merasakan nyeri tajam yang menjalar di sepanjang tungkai, bukan hanya rasa kencang di paha belakang. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Banyak staf administrasi di lingkungan kejaksaan mengeluhkan nyeri leher dan pundak akibat terlalu lama bekerja di depan komputer. Anda sebagai fisioterapis diminta memberikan penyuluhan singkat mengenai postur kerja yang baik.
Manakah poin edukasi ergonomi yang paling esensial untuk disampaikan? A. Memastikan posisi layar monitor berada tepat di ketinggian mata, bahu rileks, dan telapak kaki menapak rata di lantai. B. Menyarankan penggunaan kursi kerja yang paling empuk dan bisa berstandar penuh untuk kenyamanan maksimal. C. Menganjurkan untuk bekerja dengan posisi sedikit membungkuk agar lebih fokus pada layar monitor. D. Menggunakan bantal pemanas di area leher selama jam kerja untuk melancarkan peredaran darah. Atau E. Mengetik dengan posisi pergelangan tangan sedikit menekuk ke atas untuk jangkauan keyboard yang lebih baik. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya teman-teman. Nah, kenapa yang A? Jadi 3 pilar utama ergonomi kerja di depan komputer ya. Posisi monitor setinggi mata mencegah leher menunduk atau mendongak. Bahu yang rileks seperti lengan membentuk sudut sekitar 90 derajat mencegah ketegangan pada otot trapesius. Kaki yang menapak rata atau menggunakan footrest menjaga stabilitas panggul dan punggung bawah. Edukasi sederhana ini sangat efektif untuk pencegahan computer vision syndrome dan nyeri muskuloskeletal. Itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Seorang pegawai kejaksaan menjalani fisioterapi di Rumah Sakit Adiaksa akibat cedera lutut setelah terjatuh di kantor. Kasus ini dalam proses klaim jaminan kerja atau JKK. Untuk menunjukkan perkembangan terapi secara objektif dalam reka medis, metode pengukuran apakah yang paling tepat Anda gunakan? A. Mencatat keluhan nyeri pasien menggunakan skala deskriptif nyeri ringan, sedang, berat. B. Mengobservasi cara berjalan pasien dan menyimpulkan adanya perbaikan atau tidak. C. Meminta pasien untuk menilai sendiri tingkat kemajuannya dalam persen 0 sampai 100%. D. Mengukur lingkup gerak sendi LGS fleksi dan ekstensi lutut menggunakan goniometer. Atau E. Mencatat testimoni lisan dari pasien mengenai kemajuan yang dirasakannya setiap sesi. Nah, untuk pertanyaan nomor 4 ini jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Ya, ini yang lingkup gerak sendi. Jadi untuk keperluan klaim asuransi dan hukum, data yang objektif, terukur, dan dapat direproduksi adalah yang paling valid. Goniometer adalah alat standar untuk mengukur sudut sendi secara akurat dalam satuan derajat. Mencatat perubahan LGS, misalnya fleksi lutut meningkat dari 90 derajat menjadi 110 derajat setelah 2 minggu terapi, memberikan bukti kemajuan yang tidak dapat dibantah. Berbeda dengan penilaian subjektif seperti skala nyeri atau observasi kualitatif. Nah, itu tadi adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 4. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Anda menangani seorang saksi yang berada dalam program perlindungan LPSK. Pasien dirujuk dengan keluhan nyeri kronis yang berpindah-pindah di seluruh tubuh. Hasil pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya kelainan organik yang jelas, dan diduga kuat keluhan ini bersifat psikomatis akibat trauma berat. Pendekatan fisioterapi manakah yang paling sesuai untuk pasien ini? A. Memberikan terapi manipulasi tulang belakang dengan kecepatan tinggi untuk mereset sistem saraf. B. Menerapkan modalitas yang menenangkan seperti teknik pernapasan diafragmatik, relaksasi otot progresif, dan terapi air hangat. C. Fokus pada latihan penguatan otot berintensitas tinggi untuk melawan rasa sakit dan kelemahan. D. Memberikan terapi ultrasound dan stimulasi listrik atau TENS pada semua area yang dikeluhkan nyeri. E. Meyakinkan pasien bahwa rasa sakitnya tidak nyata dan hanya ada dalam pikiran saja. Nah, untuk pertanyaan nomor 5 ini jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B ya teman-teman. Nah, jadi kenapa yang B? Pada nyeri kronis dengan komponen psikologis yang kuat, tujuannya adalah memutus siklus nyeri, stres, ketegangan otot, nyeri.
Pendekatan yang agresif seperti yang ada di opsi A dan C dapat meningkatkan kecemasan dan memperburuk persepsi nyeri. Pendekatan yang paling tepat adalah yang bersifat menenangkan, membantu meregulasi sistem syaraf otonom dan membangun kembali kepercayaan pasien terhadap tubuhnya. Teknik relaksasi dan modalitas yang nyaman adalah kunci utama dalam pendekatan biopsikososial ini. Oke, itu adalah pembahasan untuk pertanyaan nomor 5. Dan seperti di video-video sebelumnya, di akhir video akan saya berikan satu pertanyaan mandiri yang saya harapkan bisa menjadi latihan bagi teman-teman ya, untuk mencoba melatih sudah sejauh mana persiapan teman-teman. Nah, saya harapkan juga teman-teman memberikan jawaban yang kalian pilih di kolom komentar dan memberikan alasan gitu ya, kenapa teman-teman memilih opsi itu sebagai jawaban yang benar, agar bisa menjadi bahan diskusi untuk teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kalian semua mendapatkan manfaat dari video ini, dan saya doakan teman-teman dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.